Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang tata laksana gizi buruk pada balita dari mata kuliah Isu Muktadir Gizi. Perkenalkan, nama saya Arika dari kelas A dengan NIM 220305501008, program studi gizi angkatan 2022, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan apa sih gizi buruk pada balita itu. Gizi buruk pada balita itu adalah keadaan di mana gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda, yang mana tandanya itu terjadi piting edema bilateral atau pembengkakan minimal pada kedua punggung kaki, kemudian berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badannya itu kurang dari -3 standar deviasi, kemudian tanda terakhir yaitu lingkar lengan atasnya atau lilanya itu kurang dari 11,5 cm pada balita usia 6 sampai 59 bulan. Nah, kita akan masuk ke 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Di mana tata laksana anak gizi buruk itu terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan, namun tidak semua bayi kurang dari 6 bulan gizi buruk yang harus dirawat di rumah sakit itu akan menjalani 4 fase tersebut. Nah, fase stabilisasi dan transisi ini untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi ini dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Namun bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi ini akan dilakukan hingga balita tersebut mencapai kriteria sembuh, dapat dilakukan di layanan rawat inap. Nah, langsung saja kita masuk ke 4 fase perawatan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama ada fase stabilisasi, di mana pada fase ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya akan berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis balitanya. Nah, pemantauan pada fase stabilisasi ini akan dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan dan suhu badan, kemudian mencatat tanda-tanda bahaya yang akan terjadi, kemudian derajat edemanya, asupan formula balitanya, frekuensi defekasi, konsistensi fesesnya, volume urin, dan serta berat badannya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase transisi. Di fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh balita untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase ini juga sama seperti fase sebelumnya. Pada fase stabilisasi yaitu dengan mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, dan lain sebagainya. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi, di mana fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap, dan fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar dan pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk Formula 1 atau FUTF. Nah, hal ini akan diberikan bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai dengan berat badan balitanya. Nah, umumnya fase ini tuh berlangsung selama 2-4 minggu. Kemudian kemajuan terapinya itu dinilai dari kenaikan berat badannya setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau LTF. Kemudian pemantauan pada fase ini, pada fase rehabilitasi ini akan dilakukan dengan mencatat asupan formulanya dan kenaikan berat badannya. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kejar dari fase sebelumnya, fase rehabilitasi dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Kemudian kita akan masuk ke 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat inap. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia, di mana semua balita gizi buruk itu berisiko mengalami hipoglikemia. Nah, hipoglikemia ini adalah keadaan di mana kadar gula darahnya itu kurang dari 3 milimol atau kurang dari 54 mg. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darahnya, maka semua anak gizi buruk itu akan dianggap menderita hipoglikemia dan harus segera ditangani dengan memberikan 50 ml glukosa 10% atau sebanyak sekitar 1 sendok teh minum gula pasir dalam 50 ml air, dan dilakukan secara oral, diberikan secara oral. Kemudian langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia ini adalah keadaan mana suhu aksilarnya itu kurang dari 36 derajat Celcius dan sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersamaan dengan hipoglikemia maka akan menandakan adanya infeksi berat yang terjadi pada tubuh balita tersebut. Nah, cadangan energi anak gizi buruk itu sangat terbatas, sehingga tubuhnya itu tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, cara mencegahnya
cara mencegah dan mengatasi hipotermia ini adalah dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepalanya, dengan menggunakan kain atau pakaian dan atau selimut. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Di mana diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk itu sudah ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Nah, semua balita gizi buruk yang dengan diare atau penurunan jumlah urin itu akan dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, harus tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral secara oral. Bila tidak mungkin secara oral, maka cairannya itu harus diberikan melalui pipa nasogastrik sampai balitanya itu bisa minum. Nah, gunakan larutan oralis standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau resomal. Nah, cara mencegah dan mengatasi dehidrasi ini yaitu dengan memberikan resomal tadi yang terbuat dari oralis yang dicairkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Nah, oralit ini diberikan untuk pemberian oralit ini pada anak gizi buruk kita mereka 2 kali agar kadar natriumnya itu menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, ataupun gagal jantung. Nah, untuk gula pasir itu diberikan untuk menambah energi dan mencegah terjadinya hipoglikemia pada balita. Kemudian untuk larutan elektrolit atau mineral mixnya itu diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cukum, dan zinc. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat yaitu memperbaiki keseimbangan elektrolit pada tubuh balita. Nah, pada anak gizi buruk akan terjadi gangguan keseimbangan cairan yaitu elektrolit dan mineral. Nah, untuk mengatasi gangguan keseimbangan tersebut akan diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100 dan juga resomal. Nah, tubuh anak gizi buruk itu relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kaliumnya itu lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena hal tersebut, oleh karena itu akan diberikan pemberian cairannya itu tetap boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan balitanya harus mendapat tambahan kalium. Dan jangan obati edema dengan diuretikum karena pemberian natrium berlebihan itu akan dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk tata laksananya itu yang pertama untuk mengatasi gangguan elektrolitnya itu akan diberikan kalium yang sudah tergantung di dalamnya itu larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, formula 100 ataupun resomal. Nah, yang kedua yaitu menggunakan larutan resomal untuk rehidrasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengobati infeksi, di mana balita gizi buruk itu seringkali menderita berbagai macam jenis infeksi. Namun sering tidak temukan tanda atau gejala infeksi bakterinya itu seperti demam. Nah, karena hal tersebut, semua balita gizi buruk itu akan dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan akan segera diberikan antibiotik. Biasanya tanda-tanda infeksi berat itu adalah hipoglikemia dan hipotermia. Nah, untuk tata laksananya, yang pertama yaitu berikan kepada semua gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balitanya sebelumnya itu dirawat inap, maka pemberian antibiotiknya itu merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya. Kemudian yang kedua, imunisasi campak jika balitanya berusia lebih dari atau sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Nah, imunisasi ini akan ditunda bila balitanya itu dalam keadaan shock. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk itu akan diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau pada fase rehabilitasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, di mana semua anak gizi buruk itu mengalami defisiensi vitamin dan mineral tentunya. Nah, meskipun sering ditemukan anemia pada balita, zat besi itu tidak boleh diberikan pada fase awal atau pada fase stabilisasi dan transisi. Nah, zat besi ini akan baru diberikan setelah balita tersebut mempunyai nafsu makan yang baik dan berat badannya mulai bertambah. Biasanya akan diberikan pada minggu kedua atau mulai di fase rehabilitasinya. Nah, zat besi bila diberikan terlalu dini itu akan memperberat infeksi yang terjadi. Pemberian zat gizi mikronya itu sama seperti sebelumnya. Kemudian bila balitanya gizi buruk itu mendapat ROTF dengan komposisi rekomendasi WHO tadi, maka tidak perlu diberikan suplemen zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan ada tanda-tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita tersebut harus diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umurnya atau dosis tinggi sesuai umurnya. Kemudian selanjutnya langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana pada pasien ini akan diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Kemudian langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi pasti terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup.
maka akan diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian proteinnya itu sebanyak 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian terapi gizi yang diberikan itu bisa berupa formula 100 atau RWTF yang secara bertahap akan ditambah makanan padat gizi. Kemudian langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang balita, di mana pada anak gizi buruk itu akan terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Nah, di sini keterlibatan keluarga terutama itu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anaknya. Nah, karena hal tersebut, oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, bisa sambil bermain, bernyanyi, atau menciptakan suasana yang menyenangkan bagi balita tersebut. Nah, stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak tersebut, sesuai dengan umur anak tersebut terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandiriannya. Nah, stimulasi yang terstruktur itu bisa dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 hingga 30 menit. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut ini dapat dilakukan sejak anak berawat inap, misalnya melibatkan ibunya dalam kegiatan merawat anaknya. Nah, kriteria sembuh dari gizi buruk itu bila berat badan menurut kancing badan atau berat badan menurut tinggi badannya itu lebih dari -2 standar deviasi, atau nilainya itu lingkar lengan atasnya itu lebih dari atau sama dengan 12,5 cm dan sudah tidak ada titik edema bilateral. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria tadi, maka akan dianjurkan untuk dilakukan kontrol teratur setelah pulang, di mana kontrol itu bisa dilakukan 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, kemudian 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Nah, selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.